pada suatu hari kan, saya bermimpi pada masa itu saya balik kampung. Jadi pertama saya mimpi itu kan, macam saya balik kampung saya lah. Sampai saja aku macam saya punya perasaan dalam mimpi itu kan yang happy sangat. Tujuan saya mau balik kampung tuh mau pergi gereja, melawat gereja di kampung. Tapi sebelum saya pergi ke gereja tuh kan, saya singgah dulu di rumah bapak saya. Sampai saja saya di rumah bapak saya kan, terus saya nampak macam di situ ada ramai-ramai. Ramai-ramai itu tuh kan. Terus bapak saya mengatakan, sudah-sudahlah itu, dia bilang, janganlah kau terus-terus main holy-holy, dia bilang. Jadi waktu itu saya tidak peduli semua itu, namun saya melonjak-lonjak kegirangan, seolah-olah saya tidak tahu saya menemui siapa, tapi saya rasa macam hati ada damai sukacita, sehingga kan saya lompat-lompat kegirangan masa itu. Lepas itu saya, apabila bapak saya cerita yang macam, dia cakap macam, sudah-sudahlah itu, dia bilang, jangan kau main holy-holy. Terus saya pun terberhenti sekejap dan saya terbangun. Kemudian seminggu selepas itu, saya mimpi lagi yang saya balik kampung. Sekali itu saya mimpi balik kampung tuh kan. Belum pun sampai di rumah bapak saya, kan rumah bapak saya berdekatan dengan rumah nenek saya atau datuk saya. Jadi belum saya sampai di rumah datuk saya tuh, bapak saya melihat kedudukan rumah datuk saya ini, dia berada di bawah jalan di bawah jalan raya. Jadi bila kau limpas itu jalan kan, kau terus nampak, habis dia kedudukan rumah itu di bawah, terus nampak itu macam mana keadaan itu rumah. Jadi saya melihat masa itu keadaan rumah itu terang menderang di situ, dan keadaan di sekelilingnya begitu macam yang rumput yang baru dirapikan, macam baru dipotong halus-halus. Jadi saya pun terheran-heran lah, kenapa saya bilang rumah di ujung itu tidak terang, kenapa di sini terang. Jadi saya pun berdiri melihat seketika, tiba-tiba ada seseorang datang kepada saya, pegang tangan saya dan membawa saya berjalan. Namun pada masa itu saya tidak melihat siapa yang sedang membawa saya, tapi dia berkata-kata dan dia mengarah diri saya, mari kita jalan, kita melihat, dia bilang. Jadi saya ikut sajalah di mana dia jalan. Jadi kami seakan-akan saya turun di tempat yang terang itu, di mana kedudukan rumah datuk saya itu. Kemudian kami berjalan sampailah ke satu tempat yang macam saya tidak dapat, macam jauh juga sedikit lah, tapi saya tidak dapat merasakan yang perjalanan kami itu macam ada hutan, macam apa. Pokoknya kami jalan macam di padang rumput begitu. Padang rumput. Kami berjalan sampai saja kami di suatu tempat macam ada bangunan atau bangunan yang seakan-akan bangunan itu dia tiada dinding, tapi dia macam dewan yang terbuka begitu. Dia tidak punya dinding, dia cuma ada atap, tiang, meja, bangku, itu saja. Jadi terus saya terberhenti di situ, dan orang yang mengajak saya itu pun dia terberhentilah, dia berhenti bersama-sama dengan saya. Dia cuma mengatakan,
Kita berhenti sekejap dan kau lihatlah, dia bilang gitu siya. Jadi saya pun berhenti. Time kami berhenti itu seolah-olah kami berada di penghujung bangunan itu. Kali saya berhentikan, saya melihat orang-orang yang berdudukan di situ kan. Semua baju-baju diorang dengan warna yang sama. Itu tempat tiada perempuan. Semua lelaki. Dan meja itu panjang sekali. Mengikut urutan berapa panjang rumah. Yang panjang rumah itulah. Saya pun tidak dapat mengira berapa jamnya kepanjangan. Tapi memang panjang lah. Kurang lebih berapa kilometer dia punya panjang, tapi kalau saya kira berjalan kaki memang penat juga lah untuk pergi ke hujung. Jadi saya tidak mau pergi ke hujung ataupun saya tidak mau dapat menyebelah ke sebelah bangunan itu sebab dihalangi dengan kedudukan meja itu, lagipun meja itu tiada yang kosong, semuanya isi full macam penuh. Jadi dalam saat itu saya berada di hujung yang sebelah ini. Saya tiba-tiba tertunduk melihat macam ada benda yang bergerak-gerak di kaki saya masa itu. Saya pun tunduk melihat, sekali saya lihat secocok yang tubuh yang sudah reput, sudah rentung oleh hancur tubuh badan itu. Hanya tinggal kepala dengan tulang-tulang lah. Jadi keadaan itu begitu ngeri sekali. Habis tubuh badan itu dipenuhi dengan ulat-ulat yang besar. Dan saya bertanya, siapa ini? Siapa ini? Siapa kamu ini? Adakah kamu ini si anu? Lalu saya mengatakan, adakah kamu ini datuk saya? Dia kata begitu. Bilangnya, iya saya lah ini. Dia bilang. Terus saya pun menangis sampai saya tidak tahu macam mana lagi saya dapat menahan tangisan saya karena saya melihat begitu siksanya keadaan datuk saya masa itu, karena separuh hidup separuh mati dikerumuni oleh ulat-ulat yang besar. Lepas tu apa yang datuk saya katakan, inilah balasannya, dia bilang. Karena saya tidak mendengar apa kata-kata kau dalam masa hidup saya, dia bilang. Langsung saya pun merasa lemas, macam tidak bertenaga untuk meneruskan itu perjalanan. Namun orang yang membawa saya pada saat itu dan saya percaya itu adalah Yesus yang sedang membimbing saya, menuntun saya dalam perjalanan itu menuju ke satu tempat lagi, di mana tempat itu yang paling pada masa itu saya tidak dapat menduga di manakah tempat itu, tapi sekali saya sampai, saya sedikit terkejut, seakan-akan saya termasuk di dalam terowong itulah. Habis saya tidak tahu, habis keadaan tempat itu yang rata, ada curam, tiba-tiba ada suatu telaga. Telaga itu seolah-olah kalau kau berdiri di tepi dia akan sedut kau masuk ke dalam. Jadi itulah saya pun sedikit tersedut oleh telaga itu. Jadi Tuhan itu menarik tangan saya dan saya tidak sampai terjatuh. Jadi kemudian dia tetap memegang saya karena keadaan tubuh badan saya yang rasa lemas, sedih begitu, tidak bertenaga. Dia pimpin saya supaya saya ada kekuatan masa itu.